الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم يا أبنائي وبناتي الصالحات يا أبنائي الصالحين وبناتي الصالحات. Coba kita belajar berada di majelis ilmu. Bagaimana dulu para sahabat kalau berada di majelis ilmu, mereka duduk mendengarkan dengan baik seolah-olah ada burung yang bertengger di atas kepalanya. Tidak ada satupun yang berbicara, dengarkan baik-baik anak-anak. Karena adab yang pertama adalah al-istima', mendengarkan dengan baik. Beda nak ya antara kata isma' dengarkan dengan istima', artinya dengarkan dengan seksama. Istima' seksama. Nah, baik. Tahadus nikmatillah, Ustaz merasa kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa lanjutkan kita mengkaji sebuah kitab yang sangat agung, yaitu tentang ini, Ahadisul Iman. Perhatikan anak yang baru tentunya. Ini sudah kita kaji tahun ajaran sebelumnya. Kita lanjutkan masih pada hadis yang ketiga, masih pada rukun iman, yaitu dua rukun yang terakhir, yaitu al-iman bil yaumil akhir wa al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Coba dengarkan baik-baik anak-anak. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Ya, sedikit cerita mimbar tahadus nikmatillah anak-anak. Ustaz alhamdulillah sempat berguru langsung kepada beliau, dan kitab ini dihadiahkan langsung dari beliau, ya, dan biyadin. Beliau langsung menyerahkan pada Ustaz. Kemudian juga yang menjadi fadilah dari kitab ini, yaitu beliau serahkan waktu di Masjid Nabawi, ya, di Masjid Nabawi di bulan Ustaz, dan Ustaz diberikan izin oleh beliau untuk Ustaz sampaikan lagi kepada sahabatnya Ustaz, murid-muridnya Ustaz. Ustaz minta izin sama beliau, kemudian beliau jawab, tafadhal ala qadril istita'ah, silakan sesuai dengan kemampuan antum menyampaikannya. Jadi tolong anak-anak didengarkan baik-baik. Coba kita merasa seolah-olah kita berada, ya, walaupun dengan kemampuan kita terbatas, coba seolah-olah kita sekarang sedang mendengarkan langsung kajian beliau di Masjid Nabawi sana. Coba diam dengarkan anak-anak. Nah, perhatikan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, wal imanu bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Yaitu apa itu nak? Maksudnya pada iman kepada hari akhir itu. Beliau katakan, huwa al-imanu bi kulli ma akhbarallahu bihi mimma yakunu ba'dal maut. Yaitu kita beriman, kita mempercayai, kita membenarkan, percaya dan membenarkan semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentangnya dari apa-apa yang terjadi setelah nanti kematian kita. Yaitu sejak dari kita mulai kita masuk ke liang lahat di dalam kubur, yang mana kubur itu anak-anak adalah awwalu manazil al-akhirah, manzilatun. Jadi sebuah tempat, jadi bukan peristirahatan terakhir. Salah istilah itu dalam kita orang Indonesia, katakan bahwa kubur itu adalah tempat istirahat yang terakhir. Bukan anak-anak. Bahkan itu adalah awal pertama kali tempat yang kita lalui menuju kampung akhirat. Nah, sampai nanti manusia akan terpisah menjadi dua golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia akan masuk ke dalam surga,
sekelompok manusia akan masuk dalam neraka. Kita juga beriman tentang adanya fitnah kubur, azab kubur, dan kenikmatan kubur, dan turunnya dua malaikat dalam kubur nanti, dan mereka kita akan ditanya wa su'alu man fil qabri mi'mar an rabbih, dan pertanyaan orang, setiap manusia ini ditanya oleh dua malaikat itu tentang Tuhannya, tentang agamanya, tentang siapa nabinya. Kemudian nanti akan ditiup sangkakala trompet. Itu semua kita imani. Kemudian nanti akan terjadi kebangkitan, manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia akan dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk mengadili manusia. Kemudian kita imani akan adanya mizan, adanya timbangan neraca. Nanti juga akan ada kitab-kitab, tulisan-tulisan tentang amal kita manusia ini. Juga nanti catatan amal kita, anak-anak sekalian, akan berterbangan. Adanya juga nanti adanya jembatan yang berada di dua penghujung neraka. Masalah ya, yang diletakkan di atas neraka, anak-anak. Ya, semua kita sudah tahu, ahaddu minas sayf, lebih tajam dari pedang yang paling tajam yang ada. Ahar minal jamar, dia lebih panas dari bara api. Kita juga beriman tentang bagaimana jahanam itu, neraka jahanam itu, dan apa yang dalam dari berbagai macam bentuk siksaan. Dan juga kita beriman terhadap surga dan apa-apa yang ada dalam dari kenikmatan yang abadi. Nah, itu penjelasan saya tentang inilah ya. Jadi ringkasnya. Tapi kalau kita dengar baik-baik, kita akan bisa membayangkan bagaimana seorang mukmin mengimani tentang adanya hari akhirat ini. Kemudian yang keenam terakhir, al-imanu bil qadar, yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir seluruh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Semua itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, tentang masalah takdir ini anak-anak, ada satu hadis yang kalangan muhaddisin menjelaskan, mengistilahkan dengan al-hadis al-musalsal. Artinya hadis yang sambung menyambung, cara menyampaikannya, hayat orang menyampaikannya, dari rawi terakhir sampai kepada Rasulullah SAW. Coba dengar baik-baik. Dari sahabat ini mereka kepada muridnya, yaitu tabi'in, tabi'in sampai pada ulama-ulama yang menulis dalam kitab hadisnya. Jadi seperti ini nanti. Qala Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, hulubihi wa murrihi. Thumma qawada Rasulullah SAW lihiyatahu wa qala amantu bi qadarillahi khairihi wa syarrihi wa ulubihi wa murrihi. Para sahabat yang menerima dari Rasulullah SAW seperti ini menceritakan kepada para tabi'in. Jadi mereka semua mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai dia beriman terhadap takdir Allah yang baik atau yang buruk, yang manis atau yang pahit. Kemudian Rasulullah memegang jenggotnya seperti ini. Kemudian beliau bersabda, saya beriman kepada takdir Allah yang baik atau yang buruk, yang pahit atau yang manis.
Sahabat juga cerita sampai pada perawi hadis yang terakhir. Jadi bayangkan anak-anak, iman kita pada takdir ini anak-anak adalah timbangan. Contohnya sekarang, Ananda yang soleh semua yang ada sekarang, Ananda soleh ada di atas sekarang, pada tahun 2025 atau 2026 sekarang, Allah takdirkan kalian menjadi siswa dan siswi Al-Bidah. Itu telah tercatat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Misalnya kita ditimpa penyakit atau sakit dan sebagainya, itu anak-anak takdir yang buruk tentunya. Sakit, tapi hakikatnya adalah kebaikan semua anak-anak. Itu telah Allah takdirkan buat kita bahwa si fulan akan sakit pada hari ini, pada saat ini dan seterusnya, di tempat ini, atau akan terjadi kecelakaan ini dan seterusnya. Sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi takdir itu sudah Allah ciptakan, sudah Allah takdirkan buat kita semua ini. Allah telah tetapkan. Innallaha kataba khalaiqal malaik maqadir al-khalaiq. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, menulis kataba maqadir al-khalaiq. Allah telah menulis takdir makhluk ini qabla ayyukas samawati wal ardi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir semua makhluknya sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Nah, jadi anak-anak, kalau kita sudah betul-betul yakin dengan takdir Allah seperti ini, maka kita akan yuhannilahu atais, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, karena kita yakin semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan takdir yang baik itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan yang buruk, semua itu karena ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan yang manis, itu semua telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan takdir yang pahit, itu juga telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman itu anak-anak menakjubkan perkaranya. Jika dia ditimpa dengan diberikan kenikmatan, diberikan kesenangan, dia bersyukur dan dia baik bagi dia. Apabila diberikan musibah, ditimpa kesulitan dan seterusnya, dia bersabar, itu baik bagi dia. Dan itu tidak terjadi kecuali atas orang beriman. Ada satu doa anak-anak, coba perhatikan tentang masalah takdir buruk ini. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW, diajar Rasulullah untuk kita berlindung dari takdir yang buruk anak-anak. Siapa di antara kalian sudah hafal doa? Tentunya bagi yang selalu qiyamul lail dia akan hafal doa ini. Karena itu kita ucapkan saat kita qunut witir anak-anak. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait. Nah, ini syahidnya. Ya Allah, lindungilah diriku dari keburukan yang Engkau takdirkan. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Kita berlindung kepada Allah dari takdir yang pahit. Baik. Ya, tadi sudah dibacakan tadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, kataballahu maqadirul khalaiq qabla ayyuhas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Nah, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Apa tadi hadis yang kedua, sekarang hadis yang ketiga dari kitab Ahadisul Iman ini. Coba dengarkan baik-baik anak solih dan solihah. Dari seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata seperti ini. Inna wahda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum atau manil wahdu qalu Rabi'ah qala marhaban bil qaum atau bil wahdi ghairu qadaya wa la nadama. Ibnu Abbas menceritakan sesungguhnya utusan dari Bani Abdul Qais tatkala mereka datang untuk datang belajar kepada Rasulullah SAW,
Ya, Nabi Nuh bertanya, siapa mereka ini? Siapa kaum ini? Atau siapa utusan ini? Siapa duta ini? Mereka menjawab, dari Bani Rabi'ah. Coba dengarkan ini. Kalau kita anak-anak datang dengan baik dari rumah kita, dari asrama atau dari mana yang datang ini datang, ya ini Rasulullah tahu perkara yang baik tentunya ya. Kalau saya tidak tahu siapa yang ada perkara ini, bisa dirasa di hati-hati kalian itu. Nah, maka di sini Rasulullah bisa merasakan, beliau mengatakan marhaban bil qaum au bil wafdi wa khazaya walada. Selamat datang wahai kaum yang tidak akan celaka dan tidak akan menyesal. Jadi mereka datang jauh-jauh. Nah, kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini tidak sanggup, tidak bisa datang menemui engkau kecuali pada bulan haram. Siapa yang tahu? Apa aja bulan haram itu? Ya, bulan Rajab yang sendiri, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Al-Muharram. Ya. Tahukah anak-anak? Dulu ini ada rahasianya di sini. Mereka hanya bisa menemui Rasulullah SAW pada saat ada bulan haram. Karena dulu orang Arab sangat menghormati 4 bulan haram ini. Sampai-sampai kalau dia berjumpa dengan orang membunuh ayahnya, tidak akan dia ganggu. Tidak berani dia ganggu. Tidak dia balas. Karena mereka sangat menghormati bulan haram ini. Nah, akhirnya apa? Kami tidak boleh bicara lagi karena kami dihalangi oleh ada kaum kufar dari Bani Mudhar. Maka ini coba nih, mereka berkata kepada Rasulullah, "Famurna bi amrin faslin nukhbiru bihi ma wara'ana wa nudkhilu bihi al-jannah wa nadkhulu bihi al-jannah." Ya Rasulullah, perintahkan kepada kami suatu perkara yang pasti, amrin fasli, yang benar-benar pasti dan sebagai pemutus, yang dengannya kami akan mengabarkan kaum kami, yang dengannya kami akan masuk surga. Jadi coba perhatikan anak-anak. Para sahabat dahulu tidak bertanya yang lain, tidak meminta yang lain. Mereka bertanya suatu amalan yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Kemudian apa? Rasulullah menceritakan bahasanya Rasulullah perintah mereka terhadap 4 perkara dan melarang mereka dengan 4 perkara. Yang pertama, amarahum bil iman billahi wahdah. Rasulullah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kemudian Rasulullah bertanya, setelah Rasulullah menjelaskan seperti ini, Rasulullah SAW menjelaskan, atadruna mal imanu billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu beriman kepada Allah saja? Lihat bagaimana tawadhu'nya para sahabat. Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Mereka berkata, menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasulullah sendiri menjawab anak-anak, yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa siyam ramadan wa an tu'tu minal maghnami al-khumusan. Artinya beriman kepada Allah saja itu adalah apa? Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dan kita menegakkan salat. Dan engkau kita menegakkan salat. Dan engkau menunaikan zakat. Dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Dan engkau memberikan dari ghanimah harta rampasan itu 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Nah, coba ini perhatikan anak-anak. Jadi iman itu
tidak kita pakai logika, ya. Kita tidak hanya sekedar mengandalkan keahlian kita berbahasa atau mampu ahli lugah, bukan. Rasulullah langsung menafsirkan apa itu iman itu. Iman itu adalah kita memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dan berhak kecuali Allah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian kita menegakkan salat, kita menunaikan zakat, dan kita berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan bagian bagi Allah dan Rasulnya dari harta ghanimah, harta rampasan itu 1/5-nya. Nah, coba kalian jaga ini baik-baik kata Rasulullah, dan berikan kabar, kasih tahu keluarga kalian yang kalian tinggalkan di sana, kasih tahu kaum kalian. Ini adalah amal anak-anak yang dengannya kita akan masuk surga. Coba perhatikan. Tadi mereka mengatakan wa nadkhulu bihi al-jannah, dan kami dengannya kami akan masuk surga. Perintah kepada kami. Maka Rasulullah menyebutkan 4 perkara tadi. Ya. Berkata Syekh di sini dijelaskan oleh beliau hafizallahu taala bahwasanya hakikat keimanan itu anak-anak, maka tidak akan kita ketahui ilmunya kecuali dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ini anak, sebagaimana seluruh perkara-perkara hakikat-hakikat syariat agama ini, tidak boleh seseorang menafsirkan iman itu dengan hanya dia bisa memahami bahasa, atau tidak boleh dia menafsirkan dengan sekedar dia memahami dalil yang ada, tapi dia ikuti apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Seperti misalnya sholat, tidak boleh kita tafsirkan itu bahwa dia adalah secara bahasa adalah doa. Betul, secara bahasa itu adalah doa, tapi bukan itu. Sholat itu bukan hanya sekedar doa, anak-anak. Nah, perhatikan padahal ini utusan ini dari Bani Rabi'ah ini adalah orang ahli bahasa, bayangkan. Tapi mereka waktu Rasulullah bertanya, tahukah kalian al-imanu billahi wahdah? Mereka menyerahkan iman kepada Allah Rasul. Mereka katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini mudah-mudahan kalian masih sanggup mendengarkan, sabar mendengarkan. Nah ya, coba perhatikan. Nah, coba di sini berkata Syekh di sini, Nabi SAW menafsirkan iman kepada Allah itu, ya, dan beliau SAW menafsirkan hadis ini bahwasanya Rasulullah menyebutkan kepada mereka tentang amal-amal agama ini yang lahir, ya. Sama dalam hadis Jibril sudah kita tahu semua, hadis Jibril. Nah, bahwasanya tadi syahadatu alla ilaha tadi iman itu, tetapi dalam hadis Jibril itu anak-anak itu tentang masalah batin, yaitu yang sudah kita bahas pada hadis sebelumnya, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Oleh karena itu anak-anak, dalam masalah kita menafsirkan iman ini tidak dengan akal kita, atau kita hanya mampu ahli lughah, ya, orang tahu bahasa Arab, tidak anak-anak. Tapi kita tafsirkan iman ini, ya, yaitu dengan seperti tadi. Jadi iman itu anak-anak, iman dan Islam itu kalau disebut disebut secara bersamaan, maka Islam itu adalah amal-amal yang lahir, sedangkan iman itu adalah amal-amal batiniyah, yang batin, yang tersembunyi. Ya, bisa dipahami? Baik, barakallahu fikum. Ya,
dalam hadis ini juga anak-anak sekalian bisa kita ambil faedahnya. Wala asih, bagaimana hirsnya para sahabat, bagaimana semangatnya sahabat dalam menuntut ilmu, bagaimana besar keinginan mereka untuk mendapatkan ilmu, sampai datang jauh-jauh, sampai mereka cari-cari kesempatan, karena mereka dihalang oleh orang-orang kafir dari Bani Mudhari. Mereka cari kesempatan hanya bisa datang pada bulan haram. Mereka datang agar bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana lurusnya niat mereka, bagaimana adab mereka. Wajharu adabuhum fi su'al. Mereka menunjukkan adab dalam mereka bertanya. Mereka duduk di depan Rasulullah SAW. Dan bagaimana mereka baiknya niat mereka, lurusnya niat mereka, dan sempurnanya keinginan mereka untuk menggapai kebaikan. Bayangkan tadi, nudkhilu bihi al-jannah. Ajar pada kami yang dengannya kami akan masuk surga. Jadi tidak ada tujuan mereka kecuali masuk ke dalam surga dengan apa yang mereka dapatkan dari perintah dan larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau hafizahullah ta'ala lebih menjelaskan lagi. Coba kita perhatikan bagaimana pertanyaan yang sangat agung ini. Dan hakikatnya pertanyaan sangat besar sekali. Bagaimana tidak? Coba perhatikan. Murna bi amrin faslin nukhbir bihi ma wara'ana wa nadkhul bihi al-jannah. Berikan kabar pada kami suatu perkara yang akan betul-betul tuntas. Jadi pas, tuntas. Jadi tidak lagi perlu bertanya hal yang lain. Yang dengannya kami akan beritahu kaum kami di belakang kami, dan dengannya kami akan masuk surga. Nah, subhanallah. Di antara hadis ini juga anak-anak sekalian coba perhatikan baik-baik. Jadi bahwasanya ya sudah kita sering sampaikan ini, bahwasanya anna man salaka tariqal haqqi wal huda fa innahu la yusibuhu khizyun wa la nadama. Nih, perhatikan anak-anak semua, anak-anak solihah di atas, coba perhatikan. Kita yang telah menempuh jalan menuntut ilmu ini, mencari kebenaran ini anak-anak, sungguh kita akan tidak ditimpa dengan kesedihan, dan kita tidak menyesal sama sekali, karena kita berada di jalan yang dengan Allah mudahkan kita menuju surga. Semua sudah hafal ya, atau saya sudah sampaikan kemarin waktu kajian siang. Apa itu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dengannya dia mencari menuntut ilmu, Allah, anak-anak, Rasulullah memberikan bisyarah, Allah yang akan memudahkan dia, Allah akan mudahkan bagi dia dengannya, dengan menuntut ilmu itu, jalan-jalan menuju surga. Ja'alani lahu wa iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga Allah menjadikan saya dan anak-anak yang solih, anak-anak yang solih di atas termasuk penghuni surga firdaus yang paling tinggi. Sungguh ini anak-anak mahal, hidayah ini mahal anak-anak. Ya, maksudnya tidak semua orang terpilih untuk menjadi penuntut ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak. Ya, anak-anak tahulah ya, di zaman sekarang dengan berbagai fitnah yang ada, banyak orang yang terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Berbahagialah kalian, Allah takdirkan kalian semua menjadi siswa dan siswi Al-Widan, menjadi terutama boarding school. Ya, dengan itu Allah pelihara kalian semua di masa mudanya ini. Ingat, tidak akan terulang dua kali anak-anak. Ya, tidak akan terulang dua kali masa muda ini dalam masa-masa menuntut ilmu anak-anak. Jadi tolong manfaatkan dengan baik kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ya, apa yang disampaikan oleh Ustaz bukan hanya anak, tolong dicatat dengan baik.
nanti akan terekam anak-anak. Karena memang Rasulullah menyuruh sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita qayyid al-ilma bil kitab. Catatlah, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Jadi tolong didengarkan baik-baik, dicatat yang kalian dapatkan faedah darinya. Baik, mungkin sampai di sini Ustaz sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan sampaikan perkataan saya dari faedah-faedah yang beliau hafizahullah mengambil dari hadis ini. Dan ya ini terakhir tadi sudah Ustaz sampaikan bahwasanya seperti tadi orang yang datang untuk ilmu itu selalu kita sambut sebagaimana tadi Rasulullah katakan marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Para sahabat dahulu apabila datang para tabi'in datang menuntut ilmu, mereka mengatakan marhaban biwasiyati Rasulullah SAW. Selamat datang kepada orang-orang yang Rasulullah berwasiat tentang mereka. Jadi penuntut ilmu itu harus kita sambut. Kalian juga tentunya datang dengan hati yang terbuka, nah ya, dengan baik kalau pelajaran disampaikan. Karena memang anak-anak, keberkahan ilmu itu dari diri kita dahulu anak-anak. Kita buka hati kita siap menerima apa yang disampaikan. Ya. Jadi dengarkan baik-baik, camkan baik-baik. Semoga dengan sedikit disampaikan itu bermanfaat kita di dunia wal akhirah. Nah, Ustaz cukupkan sampai di sini. Semoga dengan yang sedikit ini bisa bermanfaat ya buat Ustaz sendiri terutama dan juga anak-anak sekalian. Semoga dengan ini anak-anak makin kita tentram hati kita, ya, kita berada di atas jalan yang hak, kita berada di jalan benar, jalan menuntut ilmu, jalan-jalan yang dengannya Allah menuntut kita, memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Nah, itu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, karena masih mungkin ada waktu, silakan bertanya. Ada mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al kull waritha minna waj'al sabrana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.